Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan sedikit mempresentasikan tentang rangkuman pengembangan media dan sumber belajar dari bab 1 sampai bab 12. Tidak lupa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pemangku mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar, yaitu Ibu Pamungkas Setia Mulyani. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Savana Intani dari program studi PGMI 3A dengan nomor NIM 20200300011. Oke, langsung saja. Pada bab 1 membahas tentang komponen, fungsi, peran, dan ciri-ciri. Pengertian media pembelajaran. Berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen, sistem, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian ada fungsi, salah satunya memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Perannya dalam usaha membantu peserta didik untuk memperoleh kemudahan belajarnya. Kemudian ada ciri-ciri, ada ciri fiksatif, manipulasi, distributif. Sumbernya ada tercetak, non-cetak, fasilitas, kegiatan, dan lingkungan. Bab 2 mengembangkan media dan sumber belajar. Jenis-jenisnya, berdasarkan jenisnya ada visual, audio, audiovisual. Berdasarkan daya liputnya, ada daya liput yang luas dan serentak, terbatas oleh ruang dan tempat. Berdasarkan bahan pembuatannya, ada media sederhana dan media kompleks. Adapun cara memilih sumber pembelajaran, ada 11 poin yang telah tertera dalam PPT. Kemudian bab 3 ada prinsip penggunaan media pembelajaran dan klasifikasi media dan sumber pembelajaran. Yang pertama, prinsip penggunaan media pembelajaran. Ada prinsip pokok, yaitu media yang digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pembelajaran. Ada prinsip dalam menentukan media pembelajaran, itu ada 5, yaitu efektivitas, relevansi, efisiensi, dapat digunakan, kontekstual. Kemudian ada prinsip yang harus diperhatikan, itu ada 4, klasifikasi media dan sumber pelajaran, itu ada menurut para ahli dan juga menurut klasifikasinya. Kemudian ada model media dan sumber belajar. Pengertian model, media, dan sumber belajar. A. Pengertian model media adalah sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. B. Pengertian sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Ada jenis model dan media pembelajaran, yaitu ada jenis model media, ada media audio, media visual, media audiovisual, media serbaneka, gambar fotografi, peta, dan globe. Ada jenis sumber belajar, ada pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, atau metode. Kemudian ada fungsi model dan media pembelajaran. Fungsi model media yaitu menciptakan interaksi guru dan murid selama pembelajaran berlangsung. Kemudian fungsi sumber belajar meningkatkan produktivitas pembelajaran. Kemudian ada pengembangan media dan sumber pembelajaran sederhana. Cara pengembangannya yaitu 1. Mempelajari kurikulum, menetapkan kompetensi siswa yang hendak dicapai, memilih dan menentukan materi, memilih serta menentukan jenis sumber belajar, mengembangkan sumber belajar, mengalami sumber belajar. Kemudian tujuannya ada menumbuhkan sikap keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Kemudian contoh pengembangannya menggunakan media audio visual seperti podcast dan mengajarkan untuk berhitung menggunakan kalkulator tangan. Kemudian ada mengembangkan media dan sumber belajar visual. Pengertiannya adalah salah satu media untuk pembelajaran, media yang bersifat realistis dan dapat dirasakan oleh sebagian besar panca indera terutama penglihatan. Adapun manfaatnya yaitu media bersifat konkret dan lebih realitas. 2. Mempercepat daya serap, mengatasi keterbatasan pengalaman, lebih efektif dan efisien, dan lebih praktis. Adapun cara pemilihan media visual yaitu ada 2, ketepatan dan pengoperasiannya. Ada faktor penghambat
yaitu ada asumsi bahwa penggunaan media itu repot, menganggap media itu canggih dan mahal, tidak dapat menggunakan media yang ada kelebihan dan kekurangan juga. Kemudian ada macam-macamnya. Yang pertama ada gambar atau foto, ada sketsa, ilustrasi, dan karikatur. Kemudian pengembangan dan sumber belajar audio. Pengertian media audio yaitu media yang menyajikan pesan secara adiktif dan atau semua media yang pemanfaatannya menggunakan unsur banget radio. Ragamnya ada piringan hitam, kaset, CD atau DVD, MP3, audio digital, radio, dan audio streaming. Adapun kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat, dan ada pengembangan media audio. Kemudian ada pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Pengertiannya adalah perantara atau peraga yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar yang penugasan materi penyerapannya melalui pandangan gambar dan pendengaran atau suara. Adapun jenis dan jenisnya ada audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Fungsinya sebagai edukatif, sosial, ekonomi, dan budaya, sedangkan manfaatnya mendorong rasa kepengetahuan, memastikan pengertian yang diperoleh tidak membosankan. Kemudian ada pengembangan dan teknologi media berbasis teknologi. TI atau teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan, namun dalam implementasinya bukanlah hal yang mudah. Dalam penggunaan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media tersebut. Kemudian ada pengembangan media dan sumber belajar berbasis komputer dan video interaktif, yaitu ada manfaatnya. Berbasis komputer meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan media atau pengembangan pembelajaran peserta didik, mampu menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan manfaat berbasis video interaktif yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran, membantu pemahaman dan ingatan isi materi. Selain manfaat juga ada prinsip dan karakteristik, ada strategi dan kriteria. Kemudian mengembangkan dan media sumber pembelajaran berbasis web. Web adalah sebuah penyebaran informasi melalui internet, sebenarnya antara www atau singkatan dari World Wide Web, dan web adalah sama karena kebanyakan orang menyingkat www menjadi web saja. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian pengertian pembelajaran berbasis web yaitu adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Kemudian yang terakhir ada pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Pengertiannya adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar yang membentuk ICT. Jenis ICT ada teknologi komputer, teknologi multimedia, media telekomunikasi, teknologi jaringan komputer. Faktornya kemampuan sekolah, kemampuan sumber daya manusia, lingkungan sosial. Adapun kelebihan dan kelemahannya dan juga ada pengembangan ICT. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.